Berdasarkan riset, 44% masyarakat Indonesia belum bisa mendeteksi berita hoax. Riset yang dilakukan oleh dailysocial.id ini mencatat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa mencerna informasi yang benar atau sebaliknya. Ada sekitar 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia dan sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Padahal kita sebagai warganet mampu mendeteksi berita mana yang benar dan mana yang tidak benar dengan cara yaitu berhati-hati pada judul yang provokatif dan cenderung untuk mendongkrak rating. Yang kedua, cermati alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi, tentu informasi di dalamnya juga meragukan. Untuk itu perlu kita mempelajari materi teks berita agar terhindar dari berita hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, khususnya siswa kelas 8, bertemu dalam Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Noviasari. Pertemuan minggu lalu anak-anak sudah belajar mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks berita. Kali ini kita lanjut aktivitas dengan menelaah struktur teks berita. Baik anak-anak, kita mulai ya. Fokus dan terus semangat. Semangat belajar, belajar dari rumah. Berbicara mengenai struktur berita, apa yang dimaksud dengan struktur? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur merupakan cara sesuatu disusun. Demikian juga dengan struktur berita. Seperti halnya sebuah rumah, ada fondasi, ada dinding, dan ada atap. Satu sama lain saling menopang sehingga rumah menjadi kokoh. Tidak bisa atapnya di bawah atau fondasinya di atas. Demikian juga dengan struktur teks berita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak pemaparan materi. Struktur teks berita diistilahkan dengan piramida terbalik. Semakin ke bawah, isi berita makin tidak penting. Urutannya dimulai dari informasi penting, kurang penting, dan mengerucut ke bawah semakin tidak penting. Tujuan piramida terbalik adalah memudahkan membaca berita secara cepat di tengah-tengah aktivitas masyarakat yang padat dan umumnya tidak punya waktu cukup untuk membaca berita. Selain itu, konsep piramida terbalik juga memudahkan redaktur berita memotong bagian yang tidak penting apabila halaman koran tidak cukup. Selanjutnya, bagian struktur berita. Yang pertama, ada kepala berita atau headline, dikenal dengan judul berita. Umumnya ditulis berukuran lebih besar, dicetak tebal, dan mewakili isi berita. Bagian struktur yang kedua adalah teras berita atau lead, merupakan paragraf pembuka yang memuat unsur adiksimba dan berisikan hal-hal penting. Adiksimba ini merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adiksimba adalah pertanyaan yang jawabannya dianggap sebagai dasar untuk memahami inti berita. Setelah kepala dan teras berita, ada bagian berikutnya yaitu tubuh berita atau body. Ini merupakan keseluruhan peristiwa yang berisi rincian atau penjabaran dari teras berita. Yang terakhir adalah ekor berita atau kaki berita. Merupakan piramida terbalik yang paling bawah atau yang tidak penting, berisi penegasan ulang yang disertai argumen atau pendapat dari narasumber. Meski tidak penting, bagian kaki berita berfungsi menopang dan mendukung isi berita secara keseluruhan. Anak-anak, agar lebih memahami, mari berlatih menelaah struktur teks berita berikut.
Tadi sudah Ibu jelaskan ada 4 bagian struktur berita. Masih ingat ya anak-anak? Apa saja? Ya, ada kepala atau judul berita, kemudian teras, tubuh, dan kaki berita. Baiklah, kita mulai dengan menelaah judul atau kepala berita atau disebut juga dengan headline. Namun, perlu anak-anak ketahui dulu bahwa ragam cara penulisan judul ini perlu memperhatikan kaidah huruf kapital. Artinya, judul ditulis menggunakan huruf besar di setiap awal kata, kecuali kata depan dan konjungsi ditulis dengan huruf kecil. Kemudian, judul memiliki ukuran lebih besar, dicetak tebal, dan mewakili keseluruhan isi berita. Anak-anak harus tahu bahwa judul itu kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Coba kita cek, judul berita tersebut adalah Presiden terbitkan Inpres pelanggar protokol kesehatan. Judulnya sudah ditulis dengan memperhatikan kaidah huruf kapital yang benar, bercetak tebal, kemudian terdapat kata kunci yang mewakili isi berita. Kata kunci adalah Inpres atau Instruksi Presiden tentang pelanggar protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, teras atau lead berita. Teras ini bagian yang sangat penting. Anak-anak, di awal sudah Ibu sampaikan mengenai adik Simba. Nah, pada teras berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Kita telaah apakah pada teras berita ini terdapat jawaban atas pertanyaan unsur apa. Apa yang diterbitkan Presiden? Kita lihat jawabannya ada, yaitu Inpres nomor 6 tahun 2020. Atau bisa juga Inpres nomor 6 tahun 2020 mengenai apa? Jawabannya yaitu tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19. Lalu jawaban atas pertanyaan unsur siapa? Apakah ada anak-anak? Ada ya. Siapa yang menerbitkan Inpres? Jawabannya Presiden Joko Widodo. Kemudian jawaban atas pertanyaan kapan? Kita cek apakah terdapat keterangan waktu di dalam teras berita ini. Kapan Inpres diterbitkan? Jawabannya adalah Rabu 5 Agustus 2020. Kita coba cek kembali jawaban atas pertanyaan di mana. Di mana ditetapkan Inpres nomor 6 tahun 2020 tersebut? Apa jawabannya anak-anak? Apakah terdapat di dalam teras berita tersebut? Iya, jawabannya adalah di Jakarta. Jadi anak-anak, bagian teras ini sudah memuat inti berita yang dikembangkan berdasarkan jawaban atas pertanyaan, misalnya apa yang diinformasikan atau apa yang diberitakan, siapa narasumber atau siapa pihak yang memberikan pernyataan, kemudian kapan dan di mana terjadinya peristiwa di dalam berita. Baik anak-anak, kita lanjut ke tubuh berita, ada di nomor 3. Nah, untuk tubuh berita ini berupa uraian terperinci mengandung jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa ini untuk menggali informasi mengenai sebab atau alasan, sedangkan bagaimana tentang proses atau kronologis. Selanjutnya, mari kita cek jawaban mengapa yang terdapat di tubuh berita ini. Ada penggunaan kata karena pada kalimat pertama berbunyi, karena perlu penyusunan bersama dalam penetapan peraturan pencegahan COVID-19. Anak-anak, ini merupakan alasan atau penjelasan dari pertanyaan mengapa melalui Inpres ini Presiden memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi,
unsur mengapa sudah termuat di dalam tubuh berita yang menguraikan atau merinci alasan maupun sebab. Anak-anak, kita cari lagi unsur bagaimana yang menanyakan proses atau kronologis. Apakah ada anak-anak uraian mengenai jawaban atas pertanyaan bagaimana di dalam paragraf ini? Ada ya, yaitu bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Jawabannya sangat jelas, terdapat pada 2 kalimat terakhir, diterangkan bahwa sanksi diterapkan secara perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administrasi, hingga penutupan sementara tempat penyelenggaraan usaha. Yang terakhir atau keempat ada kaki berita atau ekor berita. Anak-anak, bagian ini bisa ada, bisa tidak, atau bersifat oposional. Karena isinya berupa informasi tambahan atau mengulang informasi yang sudah ada. Atau dapat juga berupa penegasan ulang yang di dalamnya memuat pendapat atau argumen narasumber. Nah, informasi tambahan yang terdapat pada bagian penutup berita ini adalah pendapat Jokowi bahwa pelanggar protokol kesehatan sudah patut diberi sanksi. Apalagi sejauh ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan abai terhadap protokol kesehatan COVID-19. Anak-anak, demikian tadi penelaahan struktur teks berita. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari simpulkan materi. Ada 4 bagian struktur teks berita, yaitu pertama, kepala berita atau judul. Bagian kedua atau pembuka dinamakan dengan teras berita. Kemudian ada tubuh berita dan bagian penutup diistilahkan dengan kaki berita atau ekor berita. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.